Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mahasiswa Budi Dharma, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ihsan Parinduri, SSI MSI. Saya pada pertemuan kali ini untuk semester ini membawakan mengenai materi perkuliahan mikroprosesor. Nomor NIDN saya 0116068604. Nomor handphone saya 081374088175. Email saya iksanparinduri160686@gmail.com. Teknik Informatika Universitas Budi Dharma. Baik, kita mulai untuk materi berikutnya. Mengenai perkuliahan daring online ini, saya menggunakan platform atau media. Yang pertama itu adalah Google Classroom yang sudah dibagikan oleh Prodi, oleh Pak Imam maupun Bu Nelly. Kemudian saya pakai media Zoom ini untuk konsultasi perkuliahan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dibicarakan, baik itu bahan perkuliahan, kemudian tugas-tugas maupun UTS maupun UAS, ataupun link-link yang akan video yang akan saya bagikan atau bahan perkuliahannya. Kemudian saya pakai YouTube, ini nanti ada video yang saya gunakan. Kemudian ada namanya WA Group ya. Ini bisa kita buat nanti di WA Group. Selanjutnya kontrak perkuliahan saya itu ada 4. Yang pertama nanti terdiri dari absensi. Dari setiap pertemuan itu nanti ada absensi yang sudah dibagikan oleh Prodi ya, formnya ya. Jadi setiap pertemuan untuk mengisi form. Kemudian ada tugas, nanti pembicaranya melalui WA ataupun Google Classroom. Kemudian di UTS ada, kemudian ada UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, untuk materi perkuliahan fokus ke mikroprosesor, itu nanti ada pembagiannya. Yang pertama mengenai pengertiannya, kemudian sejarah mikroprosesor, kemudian tentang prosesornya, kemudian bagian dan jenis-jenis prosesor. Ini ya penjadwalan prosesor. Untuk pertemuan kali ini masih kita membahas awal atau dasar mengenai pengertian, kemudian sejarah mikroprosesor. Nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang prosesor, itu komponen-komponennya apa saja, kemudian bagian dan jenis-jenis prosesor. Kemudian nanti bagaimana perhitungan kecepatan prosesor, nanti mengenai metode penjadwalan prosesor untuk pertemuan berikutnya yang ada nanti di RPS maupun silabus yang saya bagikan. Kemudian untuk struktur dan arsitektur mikroprosesor, kita harus dulu mengenal yang namanya mikroprosesor itu. Kalau berbicara mikroprosesor, yang harus kita pahami itu adalah merupakan singkatan dari yang disebut dengan prosesor. Juga disebut dengan namanya Central Processing Unit, yang terdiri merupakan sebuah chip dari suatu komputer. Jadi prosesor itu berbentuk yang namanya chip ya, yang terdiri dari beberapa komponen. Ini digambar blok diagram mikroprosesor. Ada terdiri dari ada data bus, ada control bus, ada RAM, access memory, kemudian ada namanya ROM atau read only memory, ada modul IO, kemudian ada penjadwalan di sini clock ya, waktunya, kemudian ada MPU nanti bagian komponen-komponen yang ada di CPU ya, contohnya nanti ada hard disk, ada motherboard dan seterusnya. Kemudian merek prosesor yang banyak digunakan nanti kita bisa lihat di pertemuan selanjutnya, ada AMD, Apple dan seterusnya ya, baik itu yang komponennya, karakteristiknya ini kita lihat. Ukuran karakteristiknya terdiri dari ukuran pada bus internal,
Artinya itu berbicara tentang jumlah saluran di dalam mikroprosesor, menyatakan jumlah bit ditransfer ke komponen di bagian dalam mikroprosesor. Kemudian ada ukuran bus data yang setengah. Setelah jumlah saluran, berbicara saluran itu artinya bahasa Inggrisnya adalah bus. Bus itu adalah terminal atau disebut dengan saluran. Kemudian terdiri dari ukuran alamat memorinya ya. Ukuran alamatnya nanti di pembahasan selanjutnya nanti ada berbicara tentang memori. Kita akan bahas komponen-komponen memorinya. Kemudian ada kecepatan clocknya. Ini nanti bicara tentang di penjadwalan. Itu tadi ada beberapa metode yang ada disebut dengan first in first out. Kemudian ada namanya short job first atau SJF. Kemudian ada namanya round robin ya. Di sini nanti kita akan bicarakan kecepatannya. Kemudian berbicara fitur-fitur ini seperti fasilitas untuk memproseskan floating point. Kalau berbicara floating point adalah bilangan untuk pembagian yang tingkat terkecil. Jadi bilangan di prosesor itu nanti terdiri nanti ada namanya bahasa assembly ya. Berbicara bahasa assembly, komputer hanya mengerti tentang yang namanya low and high ya. Low itu berbicara 0, angkanya, high itu bicara 1. Kemudian bagaimana perhitungannya nanti terdiri dari, kalau di semester 1 ada sudah belajar yang namanya arsitektur komputer ya. Kemudian juga bicara namanya PTI, pasti sudah mengetahui yang namanya bilangan biner, bilangan okta, bilangan heksa, bilangan desimal ya. Itu Anda sudah bicara bagaimana konversinya, itu disebut dengan bilangan-bilangan standarnya. Karena di komputer yang berbicara angka-angkanya 0 dengan 1. Penggunaan bahasanya nanti kita pelajari yang namanya bahasa assembly. Nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, kalau bilangan floating point ini pembagiannya nanti pangkatnya adalah minus. Ya, misalnya 2 pangkat minus 1, 2 pangkat minus 2, dan seterusnya. Kemudian mengenai komponen mikroprosesor itu diantaranya terdiri namanya nanti disebut dengan register ya. Artinya sebuah tempat penyimpanan data sementara ya. Itu berbicara nanti register. Register itu nanti dibagi ada beberapa ya. Kemudian ada bagaimana itunya nanti di pembahasan mengenai di bahasa assembly. Nah, contohnya ada register AX, BX, CX, DX ya. Itu nanti bagaimana konversinya kita lihat nanti di pembahasan tentang bahasa assembly. Kemudian berbicara tentang ALU ya, Arithmetic Logic Unit. Ini berbicara tentang perhitungan dan bahasa logika yang dibaca oleh prosesor. Artinya sebelum data masuk ke prosesor itu disampaikan ke memori. Memori membaca data apakah bersifat perhitungan, apakah bersifat logika. Kalau bersifat perhitungan itu nanti ada namanya kalau di PTI maupun arsitektur dan organisasi komputer itu sudah pasti dipelajari ya. Berbicara tentang perhitungan plus, minus, kemudian perkalian, kemudian pembagian, bagaimana perhitungannya itu kan sudah ada. Kemudian bagaimana konversinya ya, bilangannya. Kalau bersifat logika, itu nanti pembahasannya yang dipakai hanya logika 1 dengan 0, high atau low. Nanti di pembahasan mengenai itu pertemuan selanjutnya di materi berikutnya. Kemudian ada namanya timing and control unit. Nah, ini clock ya. Clock artinya penjadwalannya. CU, ini bicara CU kan. Ada tadi bicara ALU, ada namanya CU. Control unitnya itu berbicara tentang pengkodian instruksi memori program. Ini move, nanti berbicara move, pergerakan ya. Kemudian ada namanya add ya. Add itu penjumlahan, kemudian ada namanya nanti div, itu pembagian, ada namanya sum, kemudian nanti ada namanya perkalian dan seterusnya. Ya. Untuk pembahasan berikutnya, ini masih dasar yang saya berikan. Kemudian ada yang namanya yang disebut fungsi dari mikroprosesor itu.
utamanya sebagai unit pengendali seluruh sistem. Artinya ini disebut namanya unit ya, unit pengendalinya sentralnya itu disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Makanya dikendalikan seluruh sistem itu oleh mikroprosesor. Kemudian beberapa fungsi lain dari komponen yaitu mengambil instruksi data dari memori ya. Instruksi datanya tadi ada register, ada address ya, itu nanti kita akan pelajari. Kemudian memindah data ke memori ya, pemindahan datanya ke memori. Bagaimana prosesnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Kemudian mengirim sinyal, kendali, dan melayani sistem instruksi. Berbicara instruksi nanti ada materi di khusus ya, materi instruksinya di materi berikutnya. Kemudian menyediakan pewaktuan siklus kerja sistem mikroprosesor. Nah, ini mengenai penjadwalan ya. Siklusnya nanti ada force in, force out ya. Artinya yang mana yang dikerjakan lebih awal bersifat sistem antrian ya. Ada yang disebut dengan short job force ya, SJF. Kemudian ada namanya round robin nanti berbicara tentang kalau round robin bicara tentang quantum ya. Quantum apa artinya itu nanti akan dijelaskan. Mengerjakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika yang tadi di akhir. Kemudian pembagian dari mikroprosesor itu terdiri dari 4 bit, 8 bit, 16 bit, 32, 64. Sampai saat ini masih pembagiannya hanya sampai 64 bit ya. 4 bit nanti bagaimana bentuk prosesornya, 8, 16, 32, 64 bagaimana logikanya, instruksinya dan komponen-komponennya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian cara kerja dari mikroprosesor berada pada pengolahan data masukan yang kemudian menghasilkan luaran yang dihendaki ya. Ini berbicara nanti pembahasannya di modul IU ya. Di modul IU nanti akan dijelaskan. Kemudian mikroprosesor memiliki bahasa pemrograman yang berbeda, namun prinsipnya memiliki dasar mikroprosesor yang sama. Ini nanti ada namanya mikroprosesor, ada namanya mikrokontroller. Nanti kita akan bahas di pembahasan tentang mikrokontroller. Ada di bahasa pemrogramannya itu bahasa assembly. Tapi di mikrokontroller nanti banyak pembahasan tentang bahasa logikanya. Kita pakai Bascom, kita pakai Arduino dan lain-lainnya. Mikroprosesor memiliki bagian untuk mengerjakan fungsi sebagai logika dan aritmatika untuk menyimpan data sementara. Ini simpanannya datanya di memori. Oke, ini arsitekturnya terdiri dari 2, internal, software design, ini nanti bicara instruksinya. Ini pembahasannya ada di nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Dan instruksi komputer kompleks, bagaimana jenis instruksinya adalah mikroprosesor yang tidak hanya satu jenis, tentunya ada banyak jenisnya. Kemudian kalau berbicara redus, itu berbicara rancangan ya. Rancangan instruksi yang berfokus pada nilai tinggi, dan contohnya adalah sifat dari tunggal. Ini jenisnya adalah byte, kemudian ada instruksinya, kemudian mode pengalamannya tidak lebih dari 5 milisekund, kemudian operasi luarnya tidak digabungkan dengan operasi aritmatika. Ya, contohnya sistem diinisialkan secara dieksekusi secara independen bebas ya. Menurut cara independen bebas, kemudian instruksikan dari awal menurut antrian atau mana yang didahulukan. Kemudian internal hardware desainnya ini berhubungan dengan jenis dari prosesor yang ada, kemudian banyak kapasitas penyimpanannya, kemudian register yang juga komponennya ya. Komponen yang digunakan nanti ada hard disk, ada modul IO, ada memori ya. Semuanya nanti akan kita pelajari. Terima kasih. Sekian dari saya untuk awal materi ini. Untuk berikutnya saya akan sampaikan nanti mengenai RPS-nya di Google Classroom ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.